Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Fitri, NPM 2024040013. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai arsitektur data warehouse dengan implementasi menggunakan Microsoft SQL Server 2022 dan Pentaho Data Integration atau PDI. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan apa itu data warehouse, bagaimana arsitekturnya, proses ETL-nya, alasannya memiliki SQL Server, implementasi yang dilakukan hingga kelebihan dari SQL Server sebagai DBMS untuk data warehouse. Selanjutnya, apa itu data warehouse? Sebelum masuk ke arsitekturnya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan data warehouse. Data warehouse adalah tempat penyimpanan data yang berasal dari berbagai sumber dalam suatu organisasi. Data tersebut kemudian dikumpulkan menjadi satu sehingga lebih mudah digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki data penjualan, data pelanggan, dan data stok barang tersimpan di database yang berbeda. Semua data tersebut dapat digunakan ke dalam data warehouse sehingga manajemen dapat melihat informasi secara lengkap dalam satu tempat. Selain menyatukan data, data warehouse juga menyimpan data atau data masa lalu. Jadi, perusahaan bisa membandingkan perkembangan penjualan dari tahun ke tahun atau melihat tren bisnis dalam jangka panjang. Selanjutnya, konsep arsitektur data warehouse. Pada slide ini ditampilkan konsep dasar arsitektur data warehouse. Tahap pertama adalah dashboard data atau sumber data. Sumber data ini berasal dari database, operasional, file Excel atau CSV, maupun sistem lain yang digunakan perusahaan. Dan tahap kedua adalah ETL, yang merupakan singkatan dari extract, transform, dan load. Extract berasal pengambilan data dari berbagai sumber. Transfer berarti membersihkan data, memperbaiki format yang tidak sesuai, menghapuskan data yang duplikat, dan menyesuaikan arsitektur data agar seragam. Dan kemudian load berarti memasukkan data yang sudah bersih ke dalam data warehouse. Selanjutnya itu data tersimpan di SQL Server 2022 sebagai pusat penyimpanan data warehouse. Setelah data tersimpan, dapat dianalisis menggunakan OLAP sehingga dapat melihat laporan berdasarkan waktu, produk, wilayah, atau kategori lainnya. Hasil akhirnya berupa laporan maupun dashboard yang membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan secara lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, penjelasan diagram alur data. Pada slide ini ditampilkan diagram alur perpindahan data. Diagram ini menggambarkan bagaimana data bergerak mulai dari sumber data sehingga menjadi informasi jadi siap digunakan oleh pengguna. Jadi yang pertama, data berasal dari database sumber, kemudian data masuk ke proses ETL menggunakan Pentaho. Setelah proses ETL selesai, data dimasukkan ke SQL Server yang berfungsi sebagai data warehouse. Selanjutnya, data diolah menjadi laporan atau dashboard. Terakhir, laporan tersebut digunakan oleh pengguna seperti manajer atau pimpinan perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Jadi, diagram ini menunjukkan bahwa setiap tahapan saling berhubungan sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat. Selanjutnya, alasan memilih Microsoft SQL Server. Ada beberapa alasan mengapa saya memilih Microsoft SQL Server 2022. Yang pertama adalah karena SQL Server mudah digunakan. SQL Server Management Studio atau SSMS memiliki tampilan yang sederhana sehingga memudahkan pengguna dalam membuat database, menjalankan query maupun mengolah data. Alasan kedua,
adalah karena SQL Server sudah terinteraksi dengan SSMS sehingga proses administrasi database menjadi lebih mudah. Selain itu, SQL Server juga memiliki performa yang cepat dan mampu menangani data dalam jumlah besar sehingga cocok digunakan dalam implementasi data warehouse. Dengan kemampuan tersebut, proses penyimpanan maupun pengambilan data dapat dilakukan dalam lebih efisien. Selanjutnya, Toolbox ETL. Pada slide ini dijelaskan mengenai proses ETL. Tahap pertama adalah ekstrak, yaitu mengambil data dari berbagai sumber seperti database, file Excel, atau file CSV. Tahap kedua adalah transforma, yaitu membersihkan data, mengubah format data yang belum sesuai, serta menyusun data agar menjadi lebih rapi dan konsisten. Tahap terakhir adalah laun, yaitu memasukkan data yang sudah diproses ke dalam data warehouse. Dalam implementasi ini, proses ETL menggunakan Pintaho Data Integration sehingga proses pemindahan data dapat dilakukan secara otomatis tanpa harus memasukkan data persatu. Selanjutnya, implementasi. Pada implementasi yang saya lakukan terhadap beberapa komponen utama, yang pertama itu adalah Microsoft SQL Server 2022 yang digunakan sebagai sistem manajemen database atau DBMS untuk menyimpan data warehouse. Yang kedua, SQL Server Management Studio versi 19 yang berfungsi sebagai aplikasi untuk membuat database, menjalankan query SQL, dan mengelola server. Yang ketiga adalah Pintaho Data Integration yang digunakan sebagai Toolbox ETL untuk mengambil, mengelola, dan memindahkan data secara otomatis. Sedangkan database sumber yang digunakan adalah DB penjualan yang berisi data transaksi penjualan sebelum proses ke dalam data warehouse. Sebuah komponen tersebut saling terhubung sehingga proses pengolahan data berjalan dengan baik. Selanjutnya, kelebihan SQL Server. Microsoft SQL Server memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah memudahkan dipelajari karena tampilan sederhana dan dokumennya cukup lengkap. Yang kedua adalah memiliki performa yang cepat sehingga mampu memproses query dalam waktu singkat walaupun data yang dikelola cukup banyak. Selain itu, SQL Server juga memiliki sistem keamanan yang baik, misalnya pengaturan hak akses pengguna dan fitur enkripsi data. Kelebihan lainnya itu adalah SQL Server dapat bekerja dengan baik bersama Pintaho sehingga proses ETL menjadi lebih mudah efisiensi. Selanjutnya, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa Microsoft SQL Server 2022 merupakan salah satu DBMS yang sangat cocok digunakan dalam implementasi data warehouse. SQL Server memiliki performa yang stabil, mudah digunakan, mendukung proses ETL, mampu mengolah data yang jumlah besar, dan membantu proses analisis data secara lebih cepat. Dengan adanya data warehouse, data yang dari berbagai sumber dapat digunakan, disatukan sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.